demikian lagi. Wallahu wafiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya selaku Ketua Penyelenggara launching program G25 Indonesia mengucapkan selamat dan sukses. Semoga momentum yang baru ini bisa menambah semangat baru dan gairah baru gerakan kepedulian kita ke depan. Amin. Sambutan yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ketua G25 Indonesia, Dasuki Ahmad, kami hadirkan. G25 adalah gerakan apolitik, gitu ya. Apolitik artinya bahwa tidak didesain untuk gerakan-gerakan untuk melakukan bergaining dengan kekuasaan, untuk ngemes terhadap kekuasaan, atau untuk bermain-main dengan kekuasaan atau dengan siapapun. Kita fokus saat ini terhadap 3 program prioritas. Yang pertama adalah program pemberdayaan usaha super mikro, yang kedua pemberdayaan pendidikan, yang ketiga program kita adalah spesial social charity, dan akan ditambah lagi sebentar lagi kita akan launching secara sederhana program lanjutan berbentuk simpan pinjam yang insya Allah dalam jangka panjang pemberdayaan usaha, bantuan usaha yang kita lakukan selama ini dan telah berdaya, gitu ya, dari lemah, dari tidak ada usaha atau ada usaha tidak berkembang, tetapi setelah dibantu G25 berkembang dan akhirnya berdaya, kita akan bantu dengan pinjaman lunak, pinjaman tanpa bunga. Kegiatan sosial ini sederhana, tapi ketika melintasi ini banyak masalah di dalamnya. Ini yang akan kita selesaikan semua kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kepentingan masyarakat dan sebagainya, sehingga diharapkan ke depan ada peningkatan kualitas, termasuk bagaimana kita menata kembali semuanya, menata relawannya, karena tadi disampaikan oleh Pak Ketua, relawan juga manusia, relawan juga adalah punya tanggung jawab juga. Mas Nanang ini datang dengan sepeda yang di belakangnya ada gerobak beliau jualan sayur tanpa pulang langsung ke sini. Gitu. Saya tidak paksa, tetapi beliau sanggup. Saya akan datang. Dan tenaga kita ini tidak cukup. Maka butuh UTM, butuh SDKIP, butuh teman-teman Organda, butuh HMI, butuh PMI, butuh IAMN, butuh GMI, dan masyarakat aja. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya selaku Ketua Dewan Pembina G25 Indonesia dengan resmi melantik program simpan pinjam bunga 0% dengan resmi dibuka dan dimulai. Semoga Allah melindungi. Oke, kita akan mulai. Jadi sekali lagi saya katakan, host saya aslinya narasumber ini. Jadi harus turun derajat, gitu ya. Harus turun, gitu ya. Karena kedua host yang kita siapkan, Octavian Ismail, Johansah dan Erika Narmita Sari, sama-sama mengalami musibah, gitu ya. Ada Erika kakaknya kecelakaan, dan sedangkan Octavian ini
bapaknya sakit dan dia mengantarkan bapaknya ke BHS tadi pagi. Perlu diketahui bahwa sebenarnya di G25 itu potensinya sangat besar sekali. Maka kemarin kita sudah bicarakan dengan Bapak Ketua Umum bahwa dengan potensi yang ada ini baik penerima manfaat dan para teman-teman relawan itu menjadi potensi yang bagus untuk kita melaksanakan suatu gerakan koperasi. Jadi kalau misalnya di perguruan tinggi kegiatan-kegiatan kewirausahaan saya kira harus ya digalakkan. Ya ini untuk sekali lagi untuk memecah mental blok kita bahwa yang bisa jadi kewirausahaan itu karena orang yang bakat. Ini kemarin kita sebetulnya ngundang Pak Wagub. Ternyata saya ditelepon tadi sama ajudannya. Jadi coba kita dengarkan saja gitu ya, Pak Wagub ini ngomong apa ke G25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati panitia pelaksana dari kegiatan G25 Indonesia atau Gerakan 25 Indonesia yang pada hari ini menyelenggarakan kegiatan di Bangkalan dengan tema membangun mental tangguh dalam kewirausahaan. Pertama-tama saya mohon maaf tidak bisa hadir langsung di lokasi karena bertepatan ada kegiatan-kegiatan di wilayah lain di Jawa Timur yang harus kami hadiri pada hari ini. Namun semoga tidak mengurangi semangat kita bersama dalam melaksanakan evaluasi tahunan dan launching program lanjutan pemberdayaan masyarakat G25 Indonesia. Pemerintah tentu perlu peran serta dari setiap elemen masyarakat untuk ikut bersama-sama kita menggerakkan segala inisiatif yang bisa membangun kemandirian masyarakat di Jawa Timur. Dan saya mengapresiasi bahwa Gerakan 25 Indonesia berusaha untuk membangun semangat kewirausahaan. Karena sekarang memang kita ingin mencetak lebih banyak tentunya wirausaha, apalagi mengingat landscape dunia ekonomi berubah sangat signifikan. Sekarang apabila orang orientasinya hanya menjadi karyawan, tentu kesempatannya sangat terbatas. Ada dua yang muncul hari ini, yaitu menjadi wirausaha atau yang memiliki skill atau kompetensi yang bisa ditawarkan dalam konsep pekerja lepas profesional atau freelance. Nah, inilah sebabnya tentu kita berharap bahwa wirausaha ini dibangun bukan saja kemudian yang dibangun itu adalah kompetensinya, tapi juga yang dibangun adalah mentalnya. Karena seorang wirausaha tentu harus memiliki mental, mengingat satu hal yang mutlak ada dalam setiap wirausaha adalah risiko. Nah, kita harus mencetak individu yang bukan nekat sembarangan ngambil risiko, tetapi juga bukan orang yang terlalu berhitung tapi tidak berani ngambil risiko. Harus bisa membalance atau menyimbangkan keduanya. Nah, mudah-mudahan tentunya kemampuan kematangan dalam mempertimbangkan atau memperhitungkan risiko dibarengi dengan keberanian dan ketangguhan dalam menjalankan dan menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di tengah perjalanan. Sehingga apabila dari rencana A ternyata ada perubahan, tidak kemudian butuh panik atau bahkan mengalami stres. Nah, inilah yang saya harap bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti ini, mencetak generasi-generasi penerus bangsa yang tangguh, yang kemudian mampu menjadi penggerak ekonomi yang mandiri. Sukses sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waktu dan tempat saya persilakan kepada Mas Edi Susilo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin ke sini. Sesuatu yang mustahil ya. Kita ini mau mengatasi kemiskinan, kita mau mengatasi persoalan-persoalan masyarakat, sementara orang yang mau mengatasi adalah orang yang bermasalah. Itu kaum aktivis itu yang di belakang. Itu diskusinya tentang rakyat dan kemiskinan. Tapi tak jamin dia gak ngerti apa-apa soal kemiskinan. Ya. Yang miskin itu bukan rakyat tapi mereka. Makanya habis jadi aktivis bingung lobby ke KPU, lobby jadi Panwas, lobby jadi apa namanya lagi. Ini bukan masalah. Ini kamu punya masalah, nggak bisa menyembuhkan masalahmu. Akhirnya orang-orang idealis itu tidak realis, makanya hidupnya tidak logis. Bukan logis jelas. Potongannya mahasiswa, kalau ini kampusmu ini cah mua, cah ganteng, cah macam
keluar. Sementara Anda punya pengeluaran tanpa rumit gak orang seperti Anda. Lalu Anda bicara pengentasan kemiskinan. Orang ruwet itu nggak bisa berbuat apa-apa kecuali menambah keruwet. Makanya ada slogan, orang miskin di warung ketemu orang miskin, apa yang dilakukan? Berbagi kemis. Uang itu tidak akan pernah dicatat kalau kemudian jualannya para pemetik manfaat ini tidak laku. Apa yang mau dicatat di situ? Oh, tidak ada transaksi. Maka kemudian kita harus menggunakan diajari para pemetik manfaat ini tentang strategi marketingnya, branding. Contoh yang tadi itu, bagaimana caranya membranding bapak yang tadi itu, yang bengkel itu. Minimal dia punya nama, tempat usahanya punya nama, minimal itu, agar lebih mudah orang mengenalkan. Karena nanti ada istilahnya promosi dari mulut ke mulut. Orang yang pernah bertransaksi di situ, pernah menikmati layanan di situ, kalau bagus maka dia akan menceritakan kepada orang lain. Tapi kalau orang ini tidak kenal dengan nama orang itu, maka orang ini tidak akan pernah mengatakan nama, hanya akan menunjuk tempatnya di sana. Cukup satu sebenarnya kalau untuk usaha yang super mikro seperti ini adalah bagaimana mereka itu mau melakukan pencatatan terhadap setiap transaksi yang sudah dilakukan. Dan ini adalah pekerjaan yang sangat berat. Kenapa? Karena perlu tekad dan keikhlasan dari diri kita untuk melakukan pencatatan itu. Sehingga kalau dalam manajemen keuangan itu istilahnya Bapak Ibu sekalian ada yang disebut dengan pembukuan. Pembukuan ini ada 3 intinya itu. Yang pertama itu adalah mencatat. Nah, mencatat ini yang sangat berat. Apakah tadi yang 2 orang pemetik manfaat itu sudah diajari oleh teman-teman sukarelawan itu G25 untuk melakukan pencatatan? Dia berdoa. Saya akhirnya nggak belajar, nggak memulai, dan saya diam berdoa gitu, berdoa dan bosan juga gitu, berdoa kayak juga gitu, nggak kerja juga. Akhirnya ya saya sering gila dalam artian ya apa saja yang kadang tidak dilakukan oleh orang lain saya lakukan, dan saya termasuk salah satu pendiri G25 yang gagal. Kenapa saya mengatakan saya itu sama Kak Desuki ini dulu diangkat sebagai sekretaris Pak, waktu mendirikan G25, dan sampai saat ini saya berhenti ngasih uang ke G25 karena saya gagal gitu. Gagal dalam artian bagaimana saya mau memberdayakan orang, tapi saya sendiri ya seperti ini gitu. Artinya bagaimana melahirkan atau memberikan paradigma yang baru, meyakinkan kepada mereka, pada saya sendiri pribadi, untuk memberikan kesabaran. Ayo dari 2000 itu nanti lama-lama akan menjadi 2000 tahun kemudian lagi. Akan tapi ini kan pandangan kita 2000 ini rekomendasi dan begitu lah. Artinya coba berikan stimulus atau suntikan baru sehingga kami termotivasi untuk memulai bisnis atau bahkan usaha yang baru untuk bisa sukses di usia yang sekarang ini. Terima kasih Pak. Misalnya ada pengumpul donasi, tapi selain donasi itu disalurkan, tapi dia memang hidup dari kegiatan mengumpulkan donasi itu. Mohon maaf. Nah, saya ingin di 25 tidak seperti itu. Nah, bagaimana donasi yang kita kumpulkan semuanya benar-benar tersalurkan, dan bahkan sampai ke operasional kita jangan sampai mengambil di situ. Tapi ini kan sebenarnya pilihan yang sangat berat, bukan sesuatu yang sangat mudah. Karena kita juga harus perhatikan operasional kita. Nah, makanya saya sempat berpikir bagaimana misalnya relawan punya usaha kayak seperti tadi. Tapi usaha itu kalau pandangan saya, makanya ini saya juga butuh masukan. Kalau saya mengandalkan UMR, saya nggak ada masukan lain selain ini. Hancur saya. Saya jualan lapis kukus langsung itu masih ini, masih awam banget. Masih orang jarang, karena masih baru juga. Karena harganya yang mahal, jadi istilahnya
jangan orang beli. Dari pengalaman saya, dari cerita pemilik lapis kukus pusat, itu mungkin bisa sebagai pembelajaran. Mungkin Mas Hasil actionnya mungkin kurang. Tadi belum disinggung bagaimana secara sederhana saja, sederhana, gampang kita ini bisa meminimalisasi atau memitigasi resiko yang ada, begitu ya. Karena ini penting bagi pemula-pemula untuk bisa memulai usaha, begitu ya. Itu penting saya kira. Itu saja. Dalam usaha apapun sebenarnya bisa diambil risiko yang paling rendah, bahkan di retail, di apapun, dengan manajemen yang baik. Itu bisa nanti kalau ada teman-teman yang mau serius belajar di pengelolaan. Pak Dasuki, itu aja Pak, saya tidak bisa memuaskan mungkin karena waktunya habis dan saya pikir cukup. Oke. Kalau perspektifnya agama, amil itu dapat. Kalau zakat, amil itu dapat. Kemudian kita coba tengok gerakan filantropis yang lain. Mohon izin ya, saya kebetulan aktif di Muhammadiyah di Jawa Timur. Itu ada filantropisnya, Lazismu. Itu nggak berdiri sendiri. Karena di Muhammadiyah itu selain ada Lazismu, itu juga ada majelis pemberdayaan masyarakat, kemudian ada majelis ekonomi. Yang itu saling terkait. Misalnya, Lazismu itu mengkolekting zakat infak sodako yang berhak menerima salah satunya warga miskin. Yang melakukan pemberdayaan ini ada sendiri, bukan Lazismunya. Itu majelis pemberdayaan masyarakat. Ini walaupun mungkin nggak apple to apple ya dengan G25, tapi mungkin bisa jadi referensi. Kegiatan hari ini adalah kegiatan yang memang didesain untuk membuat kerangka menuju konsep yang utuh tentang pola pendampingan atau metode pendampingan di 25 Indonesia. Dari berbagai evaluasi yang kita lakukan selama ini secara bertahap, kita menemukan banyak persoalan, gitu ya. Tidak hanya menyangkut tentang pemetik manfaat dalam artian pola pendampingan terhadap pemetik manfaat yang kita lakukan, tetapi juga secara internal terhadap diri kita sendiri juga seperti itu. Apa artinya? Bahwa kita memiliki titik lemah secara internal. Satu, mungkin personal di antara sekian banyak volunteer itu juga bukan orang-orang yang berdaya. Kalau ini ngomong pemberdayaan masyarakat, bahwa kritik yang harus kita terima adalah ternyata kita masuk di antara sekian banyak pemuda, sekian banyak orang yang juga masih belum berdaya. Jadi ada dua hal, ada dua tujuan besar kenapa forum ini saat ini kita lakukan adalah bagaimana menemukan konsep pemberdayaan internal itu. Yang kedua, membakukan konsep, menyempurnakan dari konsep yang ada, bagaimana kita melakukan pendampingan dengan metodologi yang lebih bagus lagi ke depan. Nah, proses-proses itu kita juga akan kita lanjuti. Karena ini berupa kerangka, maka ke depan kita akan kita lanjuti dengan forum-forum terbatas di internal kita, gitu ya, untuk menyempurnakan konsep-konsep yang sudah kita punya selama ini. Kenapa forum kali ini lebih fokus pada pemberdayaan usaha super mikro, kemana larinya dua program yang lainnya? Kalau di aspek metodenya ya sama, artinya bahwa metode itu akan dipakai pada 3 program, bahkan 4 program dengan program lanjutan itu. Tetapi memang titik tekannya memang ke aspek pemberdayaan usaha super mikro dan pemberdayaan usaha internal kita. Bahkan usaha yang mungkin personal kita sebagai volunteer G25 Indonesia. Sehingga dalam waktu dekat agenda terdekat kita adalah memformulasikan dari hasil pertemuan ini, gitu ya. Terus yang kedua, menindaklanjuti kerjasama dengan lembaga-lembaga lain itu
Di antaranya mungkin yang paling dekat dengan STKIP dan setelah itu dengan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Kalau yang di launching, Sedangkan yang di launching ini kan karena tadi memang simbolis, maka mungkin pertengahan bulan depan lah kita akan mulai gitu ya terhadap komite-komite manfaat yang memang kita anggap layak dan memenuhi kriteria. Artinya kita tidak mulai dengan langsung semuanya, kita mungkin akan ambil 5 komite manfaat dan kita akan uji coba terhadap mereka gitu ya, agar setelah itu kita evaluasi lagi seperti apa, karena kita memiliki kriteria khusus untuk yang lanjutan ini, untuk yang program lanjutan ini gitu. Artinya gini, nama program dan kenapa? Nama programnya yang di launching. Nama program yang di launching program simpan pinjam bunga 0%. Artinya program itu kita berikan, kalau selama ini kita bantu secara cuma-cuma dalam bentuk barang sesuai dengan kebutuhan usaha mereka, maka pada saat berikutnya karena kita anggap mereka sudah berdaya, usahanya sudah berjalan, sudah bisa menghidupi gitu ya, maka kebutuhan berikutnya pengembangan kan. Ketika ngomong pengembangan maka butuh suntikan modal. Tidak boleh dong mereka terus bergantung, maka kita ajari mereka untuk belajar menabung dan mengangsur pinjaman-pinjaman mereka. Ada tahap berikutnya nanti, di antaranya adalah tahap di mana kita akan sambungkan dengan pinjaman-pinjaman yang berbunga rendah. Dengan batas-batas tertentu kita juga akan merekomendasi terhadap lembaga-lembaga pembiayaan dan bank. Tapi itu nanti, karena yang pada tahap yang seperti itu sampai saat ini kita masih kita masih belum melihat banyak yang seperti itu. Ada 1-2 tetapi kita juga masih belum yakin. Kita belum melakukan penilaian yang komprehensif terhadap para pemiliki manfaat yang sudah masuk pada level berikutnya selain level berdaya yang saat ini kita prioritaskan dengan program lanjutan itu. Bantuan dengan bunga 0%. Ya, bantuan bentuk programnya simpan pinjam. Kita berikan mereka bantuan pinjaman dengan bunga dan dengan tanpa bunga atau dengan bunga 0% gitu kan. Sedangkan proses pengembaliannya terserah kekuatan mereka berapa. Artinya jika mereka ternyata 1 bulan kuat 50, ya sudah 1 bulan itu 50 gitu. Kalau memang ternyata ekonomi mereka meningkat dan akhirnya akan mereka naikkan menjadi 100, ya silakan gitu. Karena kan yang terpenting di proses pencatatannya ketika berhubungan dengan dana-dana pinjaman. Jadi itu. Siapa yang buat nama lengkapnya? Yang pertama karena memang persoalan hari kerja mereka punya usaha dan kita tidak ingin mengganggu, yang kita undang hanya 2 orang gitu ya. Ada 3 sebetulnya tapi menggagalkan tengah jalan tadi pagi gitu ya. Yang pertama tadi Mas Nanang, penjual sayur keliling, kita bantu 2 kali. Terus Pak Didik usaha bengkel yang kita juga sudah bantu kedua kalinya. Untuk pinjamannya tadi yang diserahkan nominalnya apa? Itu kita mulai dengan 1 juta. Kita mulai dengan 1 juta, kisarannya 1 juta, kita uji coba dengan 1 juta. Di tempat yang lain mungkin dengan pola yang seperti ini, bahkan dengan bunga ya, itu dimulai dengan 500 gitu ya. Antara 500. Tetapi karena kita percaya, ini kan basis yang memang kita advokasi mulai dari awal, usahanya mulai dari awal. Jadi kita yakini bahwa mereka layak dan kita anggap produktif tidak hanya usahanya, tetapi juga nilai-nilai yang ada di dalam dirinya. Artinya produktif secara nilai itu dia jujur, bertanggung jawab, dan kita yakini dia akan mengembalikan itu. Produktif secara nilai, usahanya juga produktif, orangnya jujur segala macam, sehingga kita meyakini betul bahwa uang itu akan kembali. Ini latihan juga buat mereka, latihan juga buat kita untuk melakukan proses pencatatan secara khusus, karena kita mulai dari awal ini. Kira itu ya.